Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para ustadzat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah taala berikan, di pagi hari ini kita dikumpulkan bersama dengan teman-teman mukminah. Kata para ulama, nadrul mu'min ilal mu'min yajluwal qalb. Melihatnya seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan membuat hatinya itu tersilap. Maknanya adalah ketika seorang mukmin dia saling bertemu, maka akan semakin memotivasi, mengingatkannya terhadap akhirat, sehingga akan lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bertemunya kita di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, karena tugas belajar bagi seorang muslim itu tidak hanya Allah taala wajibkan ketika dia masih kecil atau ketika dia masih muda. Bahkan ketika sudah tua sekalipun, dia masih diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. Oleh karenanya, seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad, para ummahat tahu nggih Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau seorang ulama besar yang hafal lebih dari 1 juta hadis. Beliau hafal lebih dari 1 juta hadis. Dan beliau salah satu di antara 4 imam madhab yang hari ini madhabnya banyak diambil oleh umat Islam. Nah, di zaman beliau, ketika beliau sudah menjadi seorang ulama besar dan usianya sudah tua, beliau masih semangat untuk thalabul ilmi, masih semangat untuk menuntut ilmu. Suatu ketika beliau pernah terlihat oleh muridnya sedang membawa mahbaroh atau mihbaroh. Mahbaroh itu adalah tempat tinta yang biasa dipakai orang-orang di zaman itu untuk mencatat ilmu. Maka muridnya kemudian bertanya kepada Imam Ahmad, ya Syekh, anta imamuna. Syekh, Anda itu adalah pemimpin kami, ulama kami, dan Anda adalah ulama yang sudah sangat masyhur keilmuannya. Ra'aitukal an ma'al mahbarah. Sekarang saya melihat Anda membawa tempat tinta. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama dengan tempat tinta ilal makbarah, sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan. Artinya apa? Artinya beliau akan terus-menerus belajar sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Itulah semangat belajarnya para ulama. Dan sehingga di kesempatan kali ini, meskipun yang hadir di sini ada yang sudah sepuh mungkin ya, ada yang sudah usianya lebih dari 60 tahun, semoga Allah taala jaga semangatnya untuk thalabul ilmi.
Para ummahat yang Allah Ta'ala muliakan, para ustadzat, di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar, mempelajari sirah nabawiyah. Mempelajari sirah nabawiyah. Mungkin ada sebagian di antara ummahat yang belum paham. Ustadz, yang dimaksud dengan sirah nabawiyah itu apa, Ustadz? Sirah nabawiyah itu adalah sejarah yang lebih khusus membahas tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini agak berbeda dengan Qisasul Anbiya. Kalau Qisasul Anbiya, yang dibahas itu adalah kisah-kisah para nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, sampai kemudian nabi-nabi setelahnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Nabi Ishak, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Muhammad. Secara umum dibahas di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Namun ketika yang kita pelajari adalah sirah nabawiyah, ini lebih spesifik. Yang kita bahas itu adalah sejarahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari sebelum beliau dilahirkan sampai kemudian beliau dilahirkan, ketika beliau masih kecil, masih muda, sebelum diangkat menjadi nabi, sampai pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, kemudian perjuangan beliau di dalam mendakwahkan agama Islam sampai nanti ditutup dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita kaji, karena banyak di antara kaum muslimin yang ngaku cinta kepada Rasul, ngaku cinta kepada Nabi, tapi tidak tahu sejarah orang yang dicintai. Kalau sejarah hidupnya artis mungkin banyak yang paham, ya, anaknya berapa, istrinya namanya siapa, suaminya namanya siapa. Tapi terkadang ada sebagian di antara kaum muslimin ketika ditanya anaknya Rasulullah ada berapa, kemudian nama-nama anaknya siapa saja, dari istri yang keberapa, itu banyak yang tidak tahu. Rasul punya paman siapa saja, yang masuk Islam siapa, yang meninggal dalam keadaan kafir siapa. Ini banyak di antara kaum muslim yang tidak tahu. Oleh karenanya semoga dengan kita belajar sirah Nabi ini semakin membuat kita itu cinta kepada Rasulullah SAW, karena perjuangan beliau di dalam mendakwakan agama Islam itu luar biasa sekali. Baik, para umat yang Allah Ta'ala muliakan, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa keutamaan suatu ilmu itu bergantung dengan keutamaan objek yang dikaji. Keutamaan suatu ilmu itu bergantung dengan keutamaan objek yang dikaji dalam ilmu tersebut. Semakin mulia objek yang dikaji, maka ilmu itu juga akan semakin mulia. Orang-orang yang menuntutnya, orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang mengkajinya, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang akan kita bahas, Bu, itu adalah manusia yang paling mulia, manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin masuk ke dalam surga, bahkan kunci surga itu dipegang oleh beliau. Maka semoga ilmu yang nanti akan kita pelajari itu akan memberikan kita hidayah serta mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama, sebelum nanti kita membahas terkait dengan sirah Nabi, mungkin perlu untuk kita jelaskan apa sih faedahnya, keutamaannya kita belajar sirah Nabi. Dan ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ketahui. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, mempelajari sesuatu, dan kita tidak paham apa yang nanti akan kita dapatkan, biasanya motivasinya akan lebih kecil dibandingkan kita mengerjakan sesuatu, feedbacknya kita tahu, manfaatnya kita tahu, fadilahnya kita tahu. Nah, di antara faidah dan manfaat yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya satu, kita akan mengenal
teladan terbaik bagi seluruh manusia. Mengetahui atau mengenal teladan terbaik bagi seluruh manusia dalam hal akidah, ibadah, dan akhlak. Jadi setelah kita mengkaji dan mempelajari sirah Nabi, maka kita akan mengetahui bahwa Nabi atau Rasulullah SAW, beliau betul-betul manusia yang menjadi teladan terbaik bagi kita semua. Baik itu dalam hal akidah, ataupun dalam hal ibadah, apalagi dalam hal akhlak. Bagaimana Nabi SAW, akhlak beliau ketika beliau berhadapan dengan orang-orang kafir, beliau menyikapi orang-orang munafik, beliau menyikapi raja-raja kafir yang selama ini memusuhi umat Islam, beliau bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan sahabat-sahabatnya, bermuamalah dengan tetangga-tetangganya. Ini nanti akan kita dapatkan ketika kita mengkaji dan mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedah yang pertama, kita akan mengenal teladan terbaik bagi seluruh manusia dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak. Dan itu yang harusnya kita kedepankan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan kita. Banyak di antara kita yang salah di dalam mengambil teladan. Kalau yang diambil keteladanan itu adalah orang-orang yang dia tidak paham agama. Kan banyak hari ini anak-anak muda yang lebih ngefans dengan para artis, dengan pemain bola, atau mungkin ummahat-ummahatnya barangkali ada yang ngefans dengan pemain sinetron misalkan, ya. Kalau hanya sekedar mungkin suka dalam hal kebaikan, ya, mungkin di sisi-sisi baiknya ya silahkan. Tapi kalau kita pengen menjadikan teladan terbaik, itu adalah baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dengan kita mempelajari sirah Nabi, akan membantu dalam memahami Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Karena dengan kita melihat kehidupan Nabi, Bu, dengan kita mendengar ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasul, itu akan semakin membantu kita memahami Al-Quran. Kenapa? Karena salah satu di antara fungsi hadis. Hadis itu kan maknanya ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khuluqiyah au khalqiyah. Hadis itu kan banyak dipahami oleh orang-orang hadis itu ucapan Nabi. Betul. Ucapan Nabi itu bagian dari hadis. Tapi sebenarnya hadis itu bukan hanya ucapan Nabi, Bu. Hadis itu kata para ulama, ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari ucapan Nabi, au fi'lin, atau perbuatan Nabi, au takririn, atau ketetapannya Nabi, au sifatin khuluqiyah au khalqiyah, atau sifat-sifat akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hal-hal yang ada pada badannya Rasul, jasadnya Nabi. Itu semuanya termasuk bagian dari hadis. Nah, dengan kita mempelajari sirah Nabi, kita akan tahu bagaimana akhlaknya Rasul, kita akan tahu bagaimana ibadahnya Rasul, kita tahu bagaimana akidahnya Nabi, sehingga akan semakin memudahkan kita untuk memahami agama ini sesuai dengan Al-Quran, memahami agama ini sesuai dengan kitabullah. Karena perwujudan dari Al-Quran itu semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Makanya ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, atau ya Ummul Mukminin, bagaimana tuh akhlaknya Nabi? Rasulullah itu akhlaknya seperti apa? Maka jawaban Ibunda Aisyah itu simpel. Beliau hanya mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu seperti Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu perwujudan dari Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi, semakin kita paham, semakin kita mengkaji sirah Nabi, itu akan semakin membuat kita mudah di dalam memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang ketiga,
Dengan kita mempelajari sirah Nabi, Bu, itu akan membuat kita semakin cinta sama Nabi, membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah. Dan ini jelas, kalau kita benar-benar menghayati, memahami bagaimana perjuangannya Rasul, kita akan semakin jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Rasul itu, Bu, beliau itu enggak cuman tengok-tengok apa? Hanya berdiam diri, tidak apa namanya? Beliau itu ketika berdakwah itu bukan hanya sekedar berdakwah saja, duduk di atas mimbar, tidak, berdiri di atas mimbar tidak, atau duduk di kursi tidak. Tapi perjuangannya Rasulullah SAW itu bahkan beliau itu berperang, beliau itu berjihad, bahkan ketika beliau berperang di beberapa peperangan itu kondisi beliau luar biasa. Nanti kalau jenengan baca kisah perang Uhud, waduh itu subhanallah itu. Ya. Bahkan Rasul itu pernah ditanya di antara dua keadaan yang paling berat yang pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antaranya satu ketika beliau perang Uhud. Ya. Ketika beliau perang Uhud. Bahkan dikisahkan ya oleh para muarif, para sejarawan Islam, Rasul itu sampai berdarah-darah itu, ya, pipinya sampai tertembus rantai besi, pelipisnya berdarah, bahkan beliau sampai pingsan berkali-kali. Itu salah satu di antara perjuangannya Nabi. Kalau kita melihat, kalau kita membaca bagaimana perjuangannya Rasul sampai seperti itu, kita akan semakin cinta bahwa Nabi itu adalah beliau adalah orang yang betul-betul memperjuangkan agama Islam. Sehingga hari ini kita bisa merasakan indahnya cahaya Islam. Ya, itu berkat perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, di antara faedah kita belajar sirah Nabi adalah dengan mempelajari sirah Nabi, itu akan meningkatkan keimanan kita. Jadi kalau kita semakin cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, itu juga akan semakin menambah keimanan kita. Apa ya? Kemudian selanjutnya, di antara faedah kita belajar sirah Nabi, itu adalah semakin membuktikan kebenaran nubuah dan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita belajar sirah Nabi itu akan semakin membuktikan kebenaran nubuah, bahwa Rasul itu bukan manusia biasa. Rasul itu atau Muhammad itu beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan mukjizat-mukjizat yang nanti akan kita jelaskan, ya. Mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya. Ini semakin membuat kita yakin tentang kebenaran nubuah dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mukjizat yang paling besar yang hari ini bisa kita rasakan yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Di mana banyak di antara para ulama yang menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar yang berbeda dengan mukjizat-mukjizat dari nabi-nabi sebelumnya. Di antara bedanya apa Ustaz? Kalau mukjizat-mukjizat Bu yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, mukjizatnya itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidup di zaman itu. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau dengan seizin Allah bisa merubah tongkat menjadi ular. Yang bisa melihat dan merasakan itu siapa Bu? Ya orang-orang yang hadir kan? Kita hanya mempercayai kisah yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau memukulkan tongkatnya ke lautan, kemudian laut bisa menjadi terbelah. Yang bisa merasakan siapa? Nabi Musa dan orang-orang yang hadir di waktu itu. Nabi Isa alaihissalam, beliau bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Yang bisa tahu mukjizat beliau adalah orang-orang yang hadir atau orang-orang yang hidup di zaman itu. Tapi berbeda dengan Al-Quran, Bu. Al-Quran itu sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan akhir zaman nanti, sampai dengan hari kiamat, kita semua bisa merasakan tentang mukjizat Al-Quran. Ya. Mulai dari ijazul lugawi, mukjizat dari sisi bahasa. Bahasa Al-Quran itu kan bagian dari mukjizat kan?
Bahasanya indah, bahkan Allah Subhanahu wa taala nantang. Sapa wae sing iso gawe Al-Qur'an satu surat aja. Silakan siapa yang bisa. Ya. Allah kurangi. Ya sudah nggak usah satu surat, 10 ayat aja. Nggak ada yang bisa. Ya. Kalaupun ada yang mau mencoba membuat ayat semisal Al-Quran, justru malah yang dibuat itu ayat yang lucu. Ya, jenengan mungkin pernah dengar seorang nabi palsu yang bernama Musailamah. Pernah dengar ya? Musailamah itu saking tukang bohongnya, Bu. Beliau itu mendapatkan julukan Al-Kadzab. Al-Kadzab itu sigah mubalaghah yang artinya orang yang banyak ngapusi, orang yang banyak berdusta. Itu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah itu pernah bikin surat, Bu. Salah satunya surat Al-Fil. Ya. Kalau kita baca Quran surat Al-Fil kan indah nih, menarik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Nah, Musailamah Al-Kadzab pernah itu bikin surat Al-Fil. Ya. Tapi kalau jenengan dengar suratnya mungkin lucu. Jadi Al-Fil, gajah ya. Gajah itu belalainya panjang, badannya besar, telinganya lebar, ekornya pendek. Ya. Jadi bikin surat tapi mendefinisikan hewan gajah. Itu pun anak TK bisa, Dek. Coba jelaskan gajah itu gimana? Bisa. Ya, seperti itu. Jadi, sekali lagi, dengan kita belajar sirah Nabi, itu akan semakin membuat kita semakin yakin bahwa kebenaran nubuah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di antara faedah-faedah yang mungkin bisa kita rasakan, yang bisa kita ambil ketika kita belajar sirah Nabi. Nah, nubuah itu kenabian. Kenabian. Nubuah itu kenabian. Baik. Nah, para umat yang Allah Ta'ala muliakan, sebelum nanti kita akan masuk ke pembahasan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Mungkin alangkah baiknya kalau kita coba mengkaji, kita coba membahas kenapa toh Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih bangsa Arab sebagai bangsa tempat diutusnya para rasul, sebagai bangsa atau sebagai tempat diutusnya para nabi, termasuk rasul yang terakhir yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengutus nabi di Romawi, di Eropa? Padahal orang-orang Eropa kan guanteng-guanteng ya, matanya biru apa ireng, Bu? Biru ya. Kemudian katanya pinter-pinter. Kenapa tidak di bangsa Eropa? Kenapa tidak di bangsa India? Ya. Kenapa tidak di Indonesia yang tempatnya itu gemah, ripah, loh, jinawe, ya, apa? Betul nggih? Ya. Kenapa tidak di Indonesia yang tanamannya itu subur? Yang orangnya itu punya tata krama yang luar biasa. Ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi, termasuk Rasulullah SAW di Jazirah Arab? Nah, di sini ada beberapa faktor nih. Kenapa Allah Taala memilih bangsa Arab sebagai tempat turunnya para nabi, sebagai tempat diutusnya para rasul, termasuk baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya melihat ada beberapa faktor. Yang pertama, bahkan dijelaskan di dalam kitab Rohikul Maktum atau Sirah Nabawiyah, dengan ada yang punya kitab Ar-Rohikul Maktum, tulisan Syekh Safi Rahman Al-Barukfuri, ya. Subhanallah ya, yang punya bisa dibawa ya. Yang punya bisa dibawa. Nah, di antara hal-hal yang menjadikan sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih bangsa Arab sebagai tempat diutusnya para nabi dan rasul, ada beberapa faktor. Yang pertama dilihat dari faktor geografis. Yang pertama dilihat dari faktor geografis. Apa saja Ustaz? Satu, Jazirah Arab itu memiliki kondisi alam yang ekstrim yang dikelilingi gurun, dikelilingi pasir, dikelilingi laut. Kemudian gurun, pasir, laut ini menjadi benteng yang kokoh yang bisa melindungi mereka itu dari penjajahan bangsa lain. Ya. Wabil khusus di zaman itu ada dua bangsa yang terkenal besar.
yang memiliki stabilitas militer yang paling kuat, Bu. Yaitu bangsa apa, Bu? Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu adalah dua kekuatan adidaya yang pada waktu itu menguasai seluruh dunia. Ya. Tapi mereka tidak berani menyentuh Jazirah Arab. Kenapa? Karena Arab itu negeri yang tandus, negeri yang kering, cuacanya ekstrim, dan kalau siang hari kan bagi para ummahat yang pernah haji atau umroh luar biasa kan? Ya, haji kemarin sampai berapa? 52 ya kalau tidak salah. 52 derajat. Panasnya luar biasa. Kalau malam itu suhunya dinginnya luar biasa. Ya. Nah, hal inilah yang kemudian membuat bangsa Arab itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazirah Arab itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjajahan-penjajahan bangsa lain. Wabil khusus daerah Makkah dan Madinah. Wabil khusus daerah Makkah dan Madinah. Bahkan nanti akan kita jelaskan ya. Para ummahat mungkin pernah membaca ada salah satu di antara raja besar, yaitu Raja Abrohah, yang menguasai wilayah Yaman, ya, di mana dia pengen menghancurkan Ka'bah. Nanti akan kita jelaskan alasannya kenapa toh Raja Abrohah itu pengen menghancurkan Ka'bah. Kan kita taunya itu sejarah Raja Abraha pengen menghancurkan Ka'bah, kemudian dihalang-halangi atau diselamatkan oleh Allah melalui burung toh, Bu. Ya. Burung apa, Bu? Burung ababil. Ababil itu sebenarnya bukan nama burung, Bu. Kalau jenengan baca itu di surat apa namanya surat Al-Fil itu. Ababil itu toiron ababil itu artinya burung yang berbondong-bondong. Ababil itu artinya berbondong-bondong, ya, berkelompok-kelompok. Ya, nanti jenengan baca tafsir itu, ya. Atau baca artinya lah di Al-Qur'an terjemahan, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, melindungi Mekah dari serangan gajah, ya. Dari serangan gajah. Nanti akan kita jelaskan. Jadi faktor yang pertama adalah faktor geografis. Jazirah Arab itu memiliki kondisi alam yang sangat ekstrem. Yang kedua, itu keberkahan negeri Arab. Keberkahan negeri Arab. Wabil khusus Makkah dan Madinah. Wabil khusus Makkah dan Madinah. Ya. Para ummahat mungkin sudah sering mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keberkahan. Allah memberikan kemuliaan untuk wilayah Mekah atau daerah Mekah. Ya. Mekah itu adalah negeri yang Allah Ta'ala berkahi. Apalagi di dalamnya itu ada Baitullah. Ya. Bahkan di dalam surat Ibrahim, ayat ke-37, salah satu di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ini salah satu di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau berdoa kepada Allah agar Mekah itu menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah, tempat yang mulia. Kemudian di Mekah pun Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan atau membuat tempat ibadah. Tempat yang pertama kali menjadi tempat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala itu disembah, itu tempatnya ada di Mekah. Mekah itu nama lain dari Mekah, Bu. Ya. Para ummahat, kalau jenengan baca surat Ali Imran ayat ke-96 juz 4 halaman pertama itu, Bu. Juz 4 halaman pertama, ya. Itu salah satu di antara ayatnya surat Ali Imran ayat ke-96, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kata Allah, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun sebagai tempat beribadah manusia itu adalah Baitullah yang ada di Mekah. Baitullah yang ada di Bakkah. Bakkah itu artinya Mekah. Nama lain dari Makkah itu adalah Bakkah. Sebagaimana Madinah itu juga punya nama lama. Madinah itu nama sebelumnya apa, Bu? Yathrib. Ya. Madinah itu nama lamanya adalah Yathrib.
Seperti itu. Ya. Belum lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-126, ya, Allah menjadikan tanah haram itu sebagai tanah yang penuh dengan keamanan. Dan ini salah satunya adalah berkat dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nanti bisa dibaca ya. Ya. Kemudian Allah memberikan rezeki yang berlipat ganda di tanah haram. Ya, nanti bisa dibaca di surat Ibrahim ayat ke-37. Ya. Kemudian kota Madinah itu juga menjadi kota yang Allah Ta'ala berkahi, bahkan salah satu di antara tempat yang Allah haramkan. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia mengatakan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Ibrahim yang telah menjadikan kota Makkah itu kota yang diharamkan. Dan aku yang telah menjadikan Madinah itu sebagai kota yang diharamkan oleh Allah. Jadi wasilah perantara Allah menjadikan Makkah dan Madinah sebagai kota haram, kota yang Allah muliakan. Kalau kota Makkah itu wasilahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sedangkan kota Madinah itu menjadi kota yang Allah Ta'ala haramkan, itu karena melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Makanya hari ini kan kita sering mendengar gitu, negeri Haramain. Haramain itu artinya apa, Bu? Haramain itu artinya dua kota yang diharamkan oleh Allah, dua kota yang dimuliakan oleh Allah. Dan salah satu di antara makna Allah haramkan adalah segala bentuk keharaman, segala bentuk kemaksiatan yang dikerjakan di dua tempat itu maksiatnya, dosanya akan semakin besar. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan di dua tanah itu, maka kebaikan yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Sama halnya, Bu, kalau kita berada di bulan haram. Kita sekarang berada di bulan Muharram, ya. Bulan Muharram itu termasuk bulan haram, betul? Betul kan ya? Bulan haram itu ada 4. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahrun. As-sanatu 12 syahrun. Satu tahun itu ada 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Ta'ala haramkan. Salah satu mutawaliyat. 3 bulan itu posisinya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, apalagi, Bu? Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang keempat apa, Ustaz? Yang keempat adalah wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Nah, bulan Muharram termasuk bulan yang Allah Ta'ala haramkan. Maknanya apa, Ustaz? Bahwa bulan Muharram itu bulan yang Allah haramkan. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan terkait dengan bulan yang Allah haramkan, beliau mengatakan wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal ajra wal amal shalih fihinna a'zam. Nah, ini, Bu. Kemaksiatan yang dikerjakan di bulan haram itu semakin a'zam. Dia akan semakin besar dosanya. Wal ajra wal amal shalih fihinna a'zam. Kemudian kebaikan-kebaikan, pahala yang akan didapatkan bagi orang yang dia melakukan kebaikan akan semakin diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka negeri haram, Mekah, Madinah itu termasuk negeri yang Allah Ta'ala muliakan, Allah berkahi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Maka ini adalah tempat yang sangat pas sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengutus para nabi, mengutus para rasul, apalagi rasul yang disebut sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai pemimpinnya para nabi, sebagai rasul terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah dilahirkan di mana, Bu? Rasulullah dilahirkan di mana? Di Mekah. Meninggalnya di mana? Di Madinah. Subhanallah. Insyaallah. Nah, ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bangsa Arab atau Jaziratul Arab itu sebagai tempat diutusnya para nabi, para rasul? Faktor yang kedua adalah karena faktor keturunan. Faktor keturunan. Ya, faktor keturunan. Banyak para nabi yang berasal dari Jazirah Arab karena memang di tempat inilah banyak keturunan nabi-nabi. Banyak keturunan nabi-nabi. Wabil khusus keturunannya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nabi Ibrahim itu kan dikenal dengan Abul Anbiya.
Apa itu Abul Anbiya, Bu? Bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari keturunan beliau lah kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan memilih para rasul. Ya, nabi-nabi dari Bani Israel itu jumlahnya berapa ribu, itu banyak sekali itu. Termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau kalau diurut sanadnya itu nyambungnya ke Nabi Ismail, kemudian bin Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Makanya dalam satu hadis itu disebutkan, hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Subhanallah. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Dan memilih suku Quraisy dari bangsa Kinanah. Memilih suku Quraisy dari bangsa Kinanah. Kemudian memilih Bani Hashim dari suku Quraisy. Memilih Bani Hashim dari suku Quraisy. Dan memilih diriku dari Bani Hashim. Memilih diriku dari Bani Hashim. Kan kalau kita melihat silsilahnya Nabi ini kan benar-benar spesial gitu nih. Rasul itu dari Bani Hashim. Dan keturunan Bani Hashim itu kan banyak, Bu. Tapi yang dipilih menjadi Nabi adalah Rasul. Ya. Kemudian Bani Hashim itu kalau dirunut termasuk dari bagian suku Quraisy. Suku Quraisy itu jumlahnya ada banyak, Bu. Tapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suku Quraisy, Bani Hashim. Yang dipilih oleh Allah adalah Bani Hashim. Padahal suku Quraisy ada banyak. Ya. Kemudian dari suku Quraisy itu berasal dari keturunan bangsa Kinanah. Padahal keturunan bangsa Kinanah itu ada banyak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih suku Quraisy. Ya. Kemudian bangsa Kinanah itu merupakan keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi benar-benar spesial, ya. Rasulullah SAW memiliki silsilah silsilah keturunan yang istimewa. Ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, nih, insya Allah. Faktor yang ketiga itu adalah faktor kondisi masyarakat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab atau Jaziratul Arab itu sebagai tempat diturunkannya para nabi, termasuk Rasulullah SAW. Gambaran faktor masyarakat. Nah, kita akan jelaskan bagaimana gambaran masyarakat Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan selama ini kita tahu ya, Bi, kita itu sering mendengar bangsa Arab jahiliyah. Bangsa Arab jahiliyah itu saking jahilnya mereka disebut sebagai bangsa jahiliyah, Bu. Saking bodohnya mereka, Bu. Saking jahilnya mereka, itu mereka mendapatkan lakop gelar bangsa jahiliyah atau masa jahiliyah. Kenapa? Sudah mendapatkan predikat bangsa jahiliyah atau masa jahiliyah, tapi mereka tetap dipilih atau dari keturunan mereka tetap dipilih seorang nabi yang mulia seperti itu. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi masyarakat Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari kondisi sosial. Yang pertama dari kondisi sosial. Para umat yang Allah Taala muliakan, ternyata di bangsa Arab itu juga ada istilah kasta, Bu. Jadi ada bangsawan. Apa itu bangsawan, Bu? Bukan bangsanya hidup di atas awan, ya. Tapi benar-benar keturunan, ya keturunan keturunan raja, keturunan kepala suku, ya, keturunan orang-orang yang memiliki derajat yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Jadi di sana juga ada istilah bangsawan. Nah, biasanya orang-orang bangsawan itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang memiliki memiliki keistimewaan. Ya, memiliki keistimewaan. Bahkan keistimewaan itu pernah coba dibawa di zaman Nabi. Para umat mungkin pernah dengar Usama bin Zaid. Di zaman Nabi ada seorang perempuan, saya lupa namanya, seorang perempuan yang maling, nyuri. Pernah dengar, Bu? Kemudian karena dia adalah seorang bangsawan, wanita bangsawan, kemudian keluarganya itu minta tolong Usama bin Zaid supaya nego kepada Nabi.
Kan para sahabat tahu bahwa Usama bin Zaid itu adalah orang yang dekat dengan Rasul. Kenapa Ustaz? Karena bapaknya Zaid bin Haritha itu pernah menjadi anak angkatnya Rasul. Zaid bin Haritha itu kan pernah menjadi anak angkatnya Nabi. Bahkan beliau itu dulu pernah binnya itu bukan bin Harithah, tapi diganti bin Muhammad. Dulu namanya Zaid bin Muhammad, padahal anak angkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menertibkan syariat tabani. Tabani itu anak angkat, sehingga kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengganti namanya bukan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Tetap dinisbatkan kepada bapak aslinya. Sehingga ini sekali lagi menjadi pelajaran juga. Kalau kita ngadopsi anak, punya anak angkat, itu jangan dinisbatkan binnya ke kita, tapi tetap ke bapak aslinya atau bapak kandungnya. Itu aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan seperti itu. Karena bahaya sekali. Salah satunya apa Ustaz? Nanti bisa mencampur adukkan nasab, kemudian nanti bisa timbul madharat atau masalah ketika nanti misalkan orang yang menjadi bapak angkatnya itu wafat, mati misalkan. Sedangkan di kakaknya itu tertulis bapaknya itu bin yang wafat tadi, bapak angkatnya tadi. Itu kalau dia mau mengkasuskan, bisa jadi dia akan minta jatah warisan. Padahal anak angkat itu nggak boleh mendapatkan warisan. Kalau dia mendapatkan wasiat dari sebagian harta warisan yang ditinggalkan, boleh. Asalkan wasiatnya tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi. Usama punya bapak namanya Zaid. Makanya disebut Usama bin Zaid. Itu pernah diminta sama orang-orang bangsawan yang ada seorang perempuan yang maling nyuri, disuruh Usama, kan ente deket sama Nabi. Coba kamu nego aja. Bagaimana kalau seandainya hukuman dari fulana ini ganti? Udah kita ngasih kambing 100. Kemudian ternyata Usama bin Zaid beliau mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, fulana itu begini Rasul, kasihan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar permintaan dari Usama, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, lau kanat Fatimah bintu Muhammad la saraqat laqata'tu yadah. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad yang maling, tak potong tangannya. Seandainya yang maling itu Fatimah binti Muhammad, tak potong tangannya. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau menghilangkan status seperti ini.